Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembahasan kita terkait 40 hadis sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah ataupun wabah, yang mana kita semuanya sangat-sangat membutuhkan senjata yang ampuh untuk bisa menghadapi segala kesulitan, segala kesusahan, musibah, bala ataupun wabah, agar kita bisa kuat dalam menghadapi musibah tersebut, dan agar kita tidak salah dalam meminta pertolongan agar musibah tersebut diangkat dan dihilangkan dari diri kita. Makanya kita membutuhkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sikap yang benar dalam menghadapi musibah agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan sehingga sudah dapat musibah, mendapatkan musibah yang lebih berat lagi dikarenakan ketidaktahuan kita tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi musibah, bala, kesusahan, kesulitan dan yang semisalnya. Maka dari sinilah kita mencoba untuk terus mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan pada pagi hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar, kita akan membahas hadis yang ke-28, yang mana hadis yang ke-28 dan seterusnya ini masuk dalam kategori doa-doa atau zikir-zikir yang diucapkan oleh seorang muslim tatkala tertimpa musibah, kesulitan, kesusahan. Apa yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim ketika dalam keadaan yang sangat berat tersebut, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tertimpa musibah. Karena biasanya sifat manusia itu ketika tertimpa sesuatu yang berat, sesuatu yang membuatnya tidak enak, tertimpa mara bahaya musibah, itu kadang mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar ucapan-ucapan yang kadang sampai masuk dalam kategori
ucapan-ucapan yang tercela, ucapan-ucapan yang tidak pantas, ya, tidak terima dengan takdir Allah, mencela takdir Allah, emosi atau marah, ya, karena musibah yang berat tersebut. Padahal bukan seperti itu sikap seorang muslim, ya. Namun seorang muslim yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan baginya meskipun terasa berat, maka di dalamnya ada kebaikan yang lebih besar, kemaslahatan yang lebih besar, ya, dan itu tidak mungkin bisa muncul kecuali dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak-banyak, ya, terus membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga, ya, kita pelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim agar jiwa kita tenang, tidak gelisah, tidak gundah, ya, sehingga sikap kita itu terbimbing, terarah, dan diri kita tercegah dari melakukan segala perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-28 di sini datang dari seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesusahan, ditimpa musibah atau keadaan-keadaan yang tidak enak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa. Apakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditimpa musibah, ditimpa kesusahan? Dahulu beliau mengucapkan La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ya. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Al-Azim yang Maha Agung, Al-Halim yang Maha Penyantun. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Rabb, pemilik arsy yang azim, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, Rabb, yaitu pemilik langit-langit dan juga bumi,
dan juga Arsy Al-Karim yang mulia. Ya. Maka inilah zikir atau doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang mendapatkan kesusahan, musibah. Ya, beliau membaca zikir ini, membaca doa ini. Ya, yang mana kalau kita perhatikan, kita renungi zikir dan doa ini luar biasa. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya harus kita sembah. Allah Maha Agung, Allah Maha Penyantun, Allah yang memiliki arsy yang agung, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang memiliki yaitu arsy yang mulia. Subhanallah. Ya. Maka kalau kita amati hadis ini, arsyada al-haditsu ila tauhidillahi azza wa jal wal iltija'i ilaihi fil karbi wal balaya. Sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, yang mana hadis ini menuntun kita, membimbing kita agar kita tatkala tertimpa musibah, tatkala tertimpa kesusahan, cobaan atau yang semisalnya, maka kita dibimbing agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk tauhid. Ya. Karena orang yang terkena musibah itu rasanya berat sekali. Dan kalau orang tidak memiliki tauhid yang benar, maka yang dia ingat yang pertama kali bukan Allah. Ketika dapat musibah, dia ingat kepada manusia. Fulan ini yang bisa menyelesaikan masalahku. Fulan ini yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitanku. Fulan ini yang bisa memberikan pertolongan untukku. Padahal seorang muslim, yang pertama kali yang harus dia ingat adalah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan takut, dalam keadaan yang mencekam, siapakah yang pertama harus kita ingat? Siapakah yang pertama harus kita mintai pertolongan? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada kesusahan, setiap ada musibah, setiap ada kesulitan, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Mentauhidkan Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Jadi yang pertama harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jatuh, tersandung, tertabrak, maka ingatlah Allah. Mintalah kepada Allah agar diberikan keselamatan,
agar dimudahkan urusannya, agar dihilangkan segala kesulitan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang ditekankan dalam hadis ini. Hadis ini membimbing kita agar kita kembali kepada Allah ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita sedang menghadapi ujian maupun cobaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba lihat zikir yang tadi sudah kita baca. Bahwasanya Allah itu Maha Agung, Maha Penyantun. Allah itu yang memiliki arsy yang sangat-sangat besar. Allah itu yang memiliki langit-langit dan yang memiliki bumi. Allah yang memiliki arsy yang mulia. Ini semua makhluk yang amat-amat besar, itu semuanya diciptakan, diatur dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dan seisinya ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil. Dan Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Yang memiliki segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu. Yang mengatur segala sesuatu. Subhanallah. Makanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya problem kita ini luar biasa besarnya. Ketika kita merasa bahwasanya kesulitan kita ini berat sekali. Ketika kita merasa bahwasanya kesusahan musibah yang kita hadapi ini seolah-olah sangat-sangat berat. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dibaca itu. Karena ini adalah bentuk tauhid. Kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad tadhammana al-hadits at-tauhid kullah. Tauhid al-uluhiyyah wa tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-asma'i was sifat. Kalau kita melihat dan memperhatikan zikir tersebut, doa tersebut, maka di dalamnya terkandung semua macam-macam tauhid. Dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Terkandung dalam zikir dan doa tersebut. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Di dalamnya terkandung tauhid dengan segala macam jenisnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nanti kita akan jelaskan ketika tentang faidah-faidah dari hadis yang mulia ini. Maka para pemirsa dan para pendengar sekalian, di antara faidah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, al-karbu wal gham la yuziluhu illallah ta'ala. Bahwasannya setiap kesusahan, setiap kesulitan
yang bisa menghilangkannya hanya Allah saja. Kesulitan-kesulitan kita, kesusahan-kesusahan kita, musibah yang menimpa kita, itu semuanya tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. وهذه الكلمات إذا قالها عبد مؤمن عند الخوف الشديد أمنه الله عز وجل. Maka harus tertancap dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya yang bisa mengangkat segala kesulitan, segala musibah, kesusahan hanya Allah semata. Kita saja kadang berharap ada orang yang punya kelebihan dari harta atau kekuatan atau pangkat atau kekuasaan. Kadang kita berharap mereka bisa menolong kita. Ternyata nggak bisa. Ya, dokter yang ahli, yang hebat, yang berpengalaman, kadang angkat tangan. Tidak bisa untuk mengobati penyakit pasien. Padahal dokternya ahli, pakar, dan berpengalaman sudah bertahun-tahun. Ya. Makanya kita tidak boleh mengharapkan pertolongan. Tidak boleh kita menyandarkan pertolongan kepada makhluk. Tapi yang nomor satu adalah kita sandarkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memberikan pertolongan. Maka ini yang harus kita tanamkan benar-benar dalam diri kita. Bahwasannya tidak ada yang bisa mengangkat kesusahan kita, kesulitan kita, kecuali hanya Allah semata. Apabila seorang hamba itu mengucapkan zikir tersebut, doa tersebut, kalimat-kalimat tersebut tatkala dalam keadaan mencekam, dalam keadaan seseorang itu sangat-sangat takut dengan ketakutan yang besar, ammanahullahu azza wa jal minal makhaif wa azalama bihi min karbin wa ghammin wa hammin. Maka Allah akan berikan keamanan bagi hamba tersebut yang mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kasih keamanan, Allah akan kasih ketenangan sehingga dia tidak dihantui dengan rasa takut yang mencekam. Ya, subhanallah. Kita mungkin masih dalam keadaan lapang, ya, sehingga tidak bisa merasakan bagaimana perasaan takut yang sangat-sangat mencekam. Ketika ada bencana yang besar, yang itu berpotensi untuk mengancam jiwa kita, anak kita, harta kita, maka disitulah kita merasakan ketakutan yang sangat-sangat mencekam. Iya. Ketika ada seorang penjahat, ya, yang mengancam, yang meneror, akan mengganggu, akan
akan menganiaya, disitulah perasaan takut itu luar biasa mencekam. Ya, sehingga kadang stres orang. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, tapi kalau seorang muslim, dia akan bisa mengkondisikan dirinya, mengontrol dirinya. Dia ingat bahwasanya dia memiliki Rabb, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang mana seorang hamba yang kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka akan dikasih keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kecil. Betapapun kerasnya dia mengancam, meneror, manusia kecil. Makhluk yang kecil. Ya. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb, pencipta yang maha agung, maha besar. Kehendaknya tidak bisa ditolak oleh manusia. Kalau Allah menghendaki bahwasanya hambanya ini selamat, maka tidak ada yang bisa untuk mengganggunya. Tidak ada yang bisa mencelakainya. Ya. Maka seorang muslim akan merasa tenang. Karena dia telah kembali kepada Allah. Memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah. Dengan zikir-zikir tersebut. Ya. Dan Allah kasih keamanan sehingga hilang rasa takut yang mencekam tersebut. Hilang kesusahan dan kegundahan dari dalam dirinya. Ya, inilah yang harus kita ajarkan kepada diri kita pribadi dan juga istri, anak-anak kita. Kita tanamkan tauhid sedini mungkin. Agar ketika terjadi permasalahan, terjadi musibah, terjadi kesusahan, yang pertama kali diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita mungkin akan senang sekali ketika melihat anak kita mengalami kesulitan, kemudian dia yang pertama kali dia ingat adalah Allah, dia meminta, berdoa. Itu luar biasa. Sangat senang hati seorang bapak, seorang ibu melihat anaknya. Dari kecil sudah muncul jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu tidak mungkin bisa kecuali contoh dari kita, orang tua. Jangan menuntut anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah, tapi ternyata diri kita, orang tua, malah tidak memberikan contoh yang baik. Ya. Maka ya, kita pun belajar dan belajar terus, memberikan contoh yang baik. Ya. Segala kesulitan, segala kesusahan, hendaknya kita kembali kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita yakini bahwasanya setiap musibah, setiap kesusahan tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi semua orang yang di muka bumi ini nggak bisa untuk menyelesaikan, nggak bisa untuk mengangkat kesusahan, musibah, kesulitan, nggak bisa mereka semua. Tapi ternyata bagi Allah itu sangat mudah sekali. Ya,
Jika Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi poin penting bagi diri kita sebagai seorang muslim, agar kita tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang emosi atau yang semisalnya. Karena memang kita punya akidah yang benar, akidah yang kuat, kita memiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Dan ketika kita memohon kepada Allah agar kesulitan kita dihilangkan, diangkat, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasannya hadis ini mengandung tauhid uluhiyah, yaitu penyembahan, peribadatan murni hanya untuk Allah semata. Karena ketika kita membaca zikir ini, ketika kita membaca doa ini, maka kita memohon kepada Allah. Dan doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa itu kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Dan doa adalah ibadah. Ketika permohonan ini kita tujukan kepada Allah, berarti kita telah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Yang mana doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Maka nggak boleh kita ya fulan, aghithna. Nggak boleh kita meminta kepada selain Allah. Wahai fulan, bebaskan aku dari permasalahan, angkat penyakit dari... Nggak boleh, ini doa. Doa harus ditujukan kepada Allah. Jangankan kepada fulan, manusia biasa. Kepada Nabi kita yang mulia pun tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Karena meminta itu hanya kepada Allah. Iya. Berdoa itu hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Nggak boleh meminta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, berdoa kepada malaikat, nggak boleh. Idza sa'alta fas'alillah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu. Maka ya, doa itu adalah ibadah. Wa man yu'min bihadhihi asy-syahadah la ilaha illallah fa khawfuhu wa raja'uhu wa talabuhu minal bari 'azza wa jalla wahdahu la syarika lah. Wa hadza kulluhu dakhilun fi tauhidil uluhiyah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, maka dia akan takut hanya kepada Allah. Dia akan berharap hanya kepada Allah. Dia akan meminta hanya kepada Allah. Dan ini adalah wujud tauhid uluhiyah. Karena rasa takut, harap, meminta, ya, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amalan-amalan hati yang harus dipersembahkan kepada Allah semata. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, wa fi qawlihi la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, tauhidur rububiyah.
dalam doa dan zikir tersebut disebutkan Rabbus samawat wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Allah adalah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur langit-langit dan juga bumi dan arsy yang mulia. Ini diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk dalam tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya dimiliki, diciptakan, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zat yang maha agung, maha besar. Kita lihat langit yang begitu luas, begitu tinggi, tanpa ada tiang penyangga. Kita lihat bumi yang begitu besar, yang begitu luas. Manusia kalau dilihat kecil, ya. Siapakah yang menciptakan bumi yang begitu besar, yang luas ini? Itu Allah. Rabbus samawati wa Rabbul ard. Keyakinan dalam diri kita. Ya. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan arsy, makhluk Allah yang amat besar. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu. Makanya kita semakin tahu akan kebesaran Allah, semakin kita tunduk. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tahu akan keagungan, kemuliaan Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dan yang berikutnya, wa fi qawlihi la ilaha illallahul azimul halim, tauhidul asma wa sifat. Di sini ada nama dari nama-nama Allah, yaitu Al-Azim, Al-Halim. Allah itu maha agung, Allah itu maha penyantun. Ya. Maka apa yang perlu kita khawatirkan kalau kita yakin bahwasanya Allah itu maha agung? Sebesar apapun kesulitan kita, seberat apapun kesusahan kita, ya, maka itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah maha agung, Allah maha besar, Al-Halim, dan Allah maha penyantun. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Cuma kadang hamba-hambanya ini tidak tahu diri. Ya, dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata balasannya apa? Durhaka kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Melanggar larangan-larangan. Mengabaikan perintah-perintah Allah. Padahal Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kita nggak meminta oksigen, sudah dikasih sama Allah. Ya, apakah kita setiap saat itu berdoa, ya Allah, ya, berikanlah oksigen. Ya Allah, bersyukur atas nikmat oksigen. Tidak.
kadang kita lupa dalam sehari itu. Ya, Allah memberi tanpa kita meminta, dikasih sama Allah. Ya, kesehatan badan kita dengan segala macamnya yang ada di anggota badan kita ini, mulai dari kepala sampai luar biasa. Kalau salah satu anggota badan kita itu sakit, luar biasa sakitnya itu. Nggak bisa apa-apa. Itu pun ketika kita mendapatkan kesehatan di badan kita, itu kadang kita lupa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tahun kita dalam keadaan sehat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim, Maha Penyantun, memiliki belas kasih pada hamba-hambanya. Bahkan ada hamba-hambanya yang sudah sangat ingkar, kufur, durhaka kepada Allah, tetap dikasih nikmat sama Allah agar bertobat. Tapi ternyata membuat mereka semakin durhaka, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga azab mereka pun akan keras. Waliyadzubillah. Maka kita yang seorang muslim yakin, sesulit apapun permasalahan kita, sebesar apapun kesusahan kita ingat dalam zikir tersebut, Rabbus samawat wa Rabbul ardi. Allah yang menciptakan langit-langit, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, dan juga bumi dikuasai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masihkah kita bimbang dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah? Ketika kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, tatkala kita ditimpa musibah, maka pasti tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rabbuna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar, maha agung. Maka ini diantara ajaran dan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita tertimpa musibah, kesulitan, kesusahan, bala, ujian, cobaan, jangan lupa kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa kita benar-benar memahami isi kandungan dalam hadis atau dalam doa ini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Dan apabila kita tertimpa musibah, kesulitan, mudah-mudahan Allah segera angkat kesulitan tersebut dari diri kita. Demikian aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.